Seorang budayawan dan ulama Nurkholis Masjid mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik dari Barus, daerah di wilayah Sumatera, sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sepertinya ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Muhammad SAW. Benar, memang Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu, suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata, yang mendapat penekanan di ayat tersebut. Menurut almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, adalah Ahlal Qura, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali. Penduduk desa atau nagari ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan Jazirah Arab saat itu? Menurut almarhum Kiai Haji Maimun Zubair dalam ceramahnya pada puncak haul pesantren Puntet, Cirebon, di Arab tidak ada desa. Adanya waktu turun ayat itu adalah suku Baduy yang hidupnya nomaden seperti tawon. Kalau kepala sukunya pindah, mereka ikut pindah. Makanya ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa dengan sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat. Berbeda dengan kelurahan, sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri. Kelurahan setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Di Cirebon misalnya, kepala desa lazim disebut kuwu. Ia bukan seorang pegawai negeri, tapi yang dituakan, yang dihormati dan dinobatkan oleh warganya. Berbeda dengan kelurahan, seorang lurah diangkat oleh pemerintah yang lebih tinggi. Ia seorang pegawai negeri. Nomaden itu pola hidup berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi, budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana. Seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai orang modern saat ini. Nampak dalam ayat itu, baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali, seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu. Suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya, yaitu masyarakat desa. Masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa, seperti yang disebut di dalam ayat itu. Dan kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara masuk dalam peradaban besar Sins. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda, "Belajarlah sampai ke negeri Sin." Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang sudah maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Sin adalah negeri yang mendapatkan berkah dari langit dan bumi,
sehingga pantas dicontohi oleh para pengikutnya. Dikala Barat masih hidup di gua-gua, dikala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempah dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat-tempat lainnya di belahan dunia. Ada juga hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu an bahwa saat haji perpisahan, tahallul dan ihram, tubuh Nabi diolesi jazirah atau bedak wangi dari Sin. Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term akhlal qura. Jika ia belum pernah melihat rupa desa atau negeri sebelumnya, mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Sin. Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil, seperti yang pernah ia saksikan di Sin selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesolehan sosial. Dalam kisah terhadap umat manusia yang satu adanya, sehingga bertata kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Quran Al-A'raf ayat 96 ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini, utamanya bagi orang-orang awam di grassroots yang hidup di desa-desa. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak terlepas dari kehidupan berbudaya. Desa, menurut saya, adalah cagar budaya. Setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai, apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita. Sekarang terlihat jelas ada upaya kelompok agama yang mencuci otak warga bangsa ini hingga ke pelosok desa supaya ingkar dengan budayanya sendiri. Hal itu bertentangan dengan visi Nabi di atas. Mengingkari budaya, menolak kebinekaan berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan, adalah suatu perbuatan yang niscaya mengundang azab, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf. Nabi tidak menolak tradisi di Arab seperti tradisi tawaf, haji, puasa, dan lain-lain yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab jauh sebelum kenabiannya. Nabi mengapresiasinya sebagaimana difirmankan, "Demikianlah aku turunkan Al-Quran itu kepadanya, berupa hukum-hukum yang telah berlaku dalam masyarakat Arab."